hamba Allah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bagusnya akhlak. Ya, sesungguhnya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dan juga akhlak yang terpuji. Olehnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Man ahabba an yaftahallahu qalbah aw yunawwirah fa 'alaihi bil khulwah wa qillatil akl wa tarki mukhalatati as-sufaha wa bughdi ahli al-'ilm alladhina laysa ma'ahum insaf wala adab." Barang siapa yang menginginkan atau barang siapa yang suka jika Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya atau memberikan cahaya pada hatinya, maka hendaknya ia banyak-banyak berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mensedikitkan makan dan meninggalkan dari berbaur dengan orang-orang yang bodoh, serta membenci orang-orang yang berilmu namun tidak memiliki kebijaksanaan, tidak memiliki kebijaksanaan dan juga tidak memiliki adab. Disebutkan dalam kitab Muqaddimatul Majmu' Asy-Syarh Al-Muhazzab. Orang-orang saleh terdahulu, wahai hamba Allah, senantiasa menasihati anak-anak mereka untuk mempelajari adab. Di antara mereka ada seorang bernama Habib bin Asy-Syahid, ketika berkata kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku tercinta, berbaurlah dengan para fuqaha dan para ulama, wa ta'allam minhum, dan belajarlah kepada mereka, wa khudh min adabihim." Ini nasihat orang tua kepada anaknya, dan ambillah adab-adab mereka. Fa inna zalika ahabbu ilai, karena engkau mengambil adab dari mereka, wahai anakku tercinta, jauh lebih aku cintai min katsirin minal hadis, dari banyaknya hadis yang kau hafal. Disebutkan dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Dan sesungguhnya ketika seseorang mempelajari adab, mempelajari akhlak dan diaplikasikan dalam kehidupannya, maka sesungguhnya setelah dirinya merasakan buah hasilnya, maka manusia yang paling berhak mendapatkan buah hasil tersebut setelah dirinya adalah orang tua. Maka mari kita melihat dan mendengar bagaimana kisah seorang sahabat yang bernama Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang dijuluki sebagai manusia yang paling bertakwa atau manusia paling berbakti kepada ibunya dari umat ini setelah Utsman bin Affan. Ya. Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu taala anhu dijuluki sebagai orang yang paling berbakti kepada ibunya dari umat ini setelah Utsman bin Affan. Ya. Dan itu dapat kita ketahui daripada ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, di mana ia mengatakan, di dalam umat ini ada dua orang sahabat Nabi yang paling berbakti kepada ibunya. Keduanya ialah Utsman bin Affan dan Harithah bin An-Nu'man. Adapun Utsman sampai-sampai ia mengatakan, "Aku tak kuasa merenungi besarnya kedudukan ibuku semenjak aku masuk Islam." Sementara Harithah bin An-Nu'man, ia membersihkan kutu yang ada di kepala ibunya.
dan menyuapi ibunya dengan tangannya, dan sama sekali tidak pernah meminta penjelasan saat diperintah oleh ibunya. Ya, ia tidak pernah meminta penjelasan saat ia diperintah oleh ibunya ketika ia tidak terlalu jelas pendengarannya. Hingga ia pun bertanya kepada seseorang yang ada di sampingnya. Setelah orang tersebut keluar, ia pun mengatakan kepadanya, apa yang telah dikatakan oleh ibuku tadi? Apa yang diminta oleh ibuku tadi? Coba lihat jemaah, bagaimana kedudukan akhlak dalam Islam. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, maka ia semestinya menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab, bukan sebaliknya. Berilmu namun tidak memiliki adab, orang yang seperti ini layak untuk dibenci, sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang telah kita sebutkan tadi. Sebahagian salaf juga mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunay, li an tata'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Wahai anakku tercinta, jika seandainya engkau mempelajari satu bab dalam perkara adab, ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Satu bab perkara adab yang kau pelajari wahai anakku, jauh lebih aku cintai daripada engkau mempelajari 70 bab dalam perkara ilmu. Disebutkan dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Subhanallah. Perkara adab adalah perkara yang diutamakan oleh orang-orang soleh terdahulu. Oleh orang-orang terdahulu. Ya. Kisah Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu taala anhu tadi, yang tidak pernah meminta penjelasan sama sekali ketika diperintahkan oleh ibunya. Apa yang ia inginkan? Ia menginginkan keberkahan dalam hidupnya. Jika jamaah ingin mengetahui lebih mendalam tentang kisah ini, silahkan dilihat dalam kitab Makarimul Akhlak yang dikarang oleh seorang imam, Ibnu Abi Ad-Dunya, nomor 217. Mari kita lihat bagaimana akhlak orang-orang soleh terdahulu. Selain Harithah bin An-Nu'man, sebuah kisah di mana Abdullah bin Umar melihat seorang laki-laki dari Yaman sedang melakukan tawaf di Baitullah dengan menggendong ibunya. Laki-laki tersebut pun menyandungkan syair, inni laha ba'iruha al-muzallal, in uz'irat rikabuha lam uz'ar. Sesungguhnya aku adalah tunggangan ibuku yang patuh. Seandainya unta-unta miliknya dibuat panik, maka aku sama sekali tiada akan merasakan panik. Setelah itu laki-laki tersebut menemui Ibnu Umar dan berkata, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku sudah membalas budi baik ibuku? Maka Ibnu Umar pun mengatakan, belum. Satu helai nafas pun engkau tidak bisa membalasnya. Ini dapat kita temui dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Bukhari. Sekali lagi, kedudukan adab teramatlah sangat penting, dan sesungguhnya manusia yang paling berhak mendapatkan buah dari adab yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tua kita, dan khususnya ibu kita tercinta. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita adab atau manusia yang senantiasa berlaku lemah lembut kepada sesama, khususnya kepada ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kita
golongan orang-orang yang senantiasa mengingatkan diri dan kepada sesama akan pentingnya adab tersebut, mengingat kebanyakan manusia yang dimasukkan ke dalam surga itu, kata Nabi SAW, melalui dua jalan. Yang pertama, ketakwaan kepada Allah, dan yang kedua, bagusnya akhlak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.